Perkenalkan, namaku Rusti. Aku terlahir dari keluarga yang berkecukupan dengan uang berlimpah, mobil dan rumah mewah. Dari kecil mereka memanjakanku. Apapun yang aku inginkan pasti diberikan. Karena memang aku anak tunggal. Ayahku memiliki beberapa perusahaan, sedangkan ibuku mengurusi beberapa butik dan salon kecantikannya. Itu semua yang bisa menghasilkan uang di keluarga kami, dan aku bisa hidup enak dan menikmatinya. Soal wajah, tentu aku selalu merawatnya dengan biaya yang cukup mahal, dan itu yang membuat wajahku terlihat selalu cantik. Ya, sekarang umurku 40 tahun. Pernikahan yang kujalani sudah berjalan selama 19 tahun. Selama itu pula kehidupan kami terlihat adem ayem dan romantis. Aku menikah dengan Mas Budi yang usianya kini 42 tahun. Dan aku sendiri Rusti 40 tahun. Memang dulu kami menikah muda. Orang tua Mas Budi adalah rekan bisnis orang tuaku. Dari sanalah kami berkenalan dan akhirnya menikah. Dari segi ekonomi aku tidak kekurangan, karena Mas Budi memiliki beberapa perusahaan yang sukses baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan aku sendiri juga mempunyai usaha parfum serta butik di beberapa kota besar di negeri ini. Namun karena sama-sama sibuk membuat kami jarang bertemu, walau komunikasi tetap berjalan dengan normal. Namun mulai ada yang kurang dari pernikahan kami. Aku kurang perhatian dari Mas Budi, membuatku merasa kesepian dan kurang jatah kebutuhan dari Mas Budi. Walau usiaku sudah 40 tahun, namun aku masih memiliki hasrat yang tinggi. Namun karena masih sibuk kerja dan sering keluar kota, membuat aku melakukannya sendiri. Sebenarnya aku masih terlihat kencang karena sering aerobik dan olahraga lainnya. Terbukti dari gunungku masih membusung, membuat mata lelaki sulit berkedip saat aku mengenakan pakaian senam. Salah satunya Denny, sopir sekaligus bodyguard pribadiku, yang usianya masih muda 27 tahun dan dia masih single. Denny memiliki wajah yang tampan ditambah badan tinggi kekar, menambah karisma dalam dirinya dan pesona bagi para wanita. Sebagai seorang wanita, aku kagum padanya dan mungkin juga tertarik karena seringnya kami bersama. Tidak seperti Mas Budi yang sibuk kerja. Aku sering melihat otot kekar Denny karena kami juga sering nge-gym bareng. Walau dia bodyguardku, namun aku menganggapnya seperti adikku sendiri. Semalam aku melakukan dengan Mas Budi, karena paginya dia akan pergi ke luar negeri selama 2 minggu untuk mengurus kerjasama dengan perusahaan di sana. Namun aku merasa seperti ada yang kurang dan hanya menjalankan kewajibannya saja untuk memenuhi kebutuhanku yang tidak bisa ia penuhi lagi. Setelah Mas Budi berangkat, aku pun juga bersiap untuk berangkat juga, mengecek beberapa butik di luar kota bersama Denny tentunya. Denny menyetir dan aku duduk di sebelahnya. Karena perjalanan yang cukup jauh, kami sering ngobrol
agar tidak bosan. Namun aku sering melihat Denny yang melirikku secara diam-diam. Lebih tepatnya melirik gunung yang membusung ini. Saat itu aku hanya memakai kaos putih yang kututup dengan blazer hitam. Yang kukancing hanya bagian bawah, membuat yang membusung semakin terlihat. Ini membuat mata lelaki panas dingin bila melihatnya. Namun bagi Denny pasti sudah terbiasa melihat semua ini. Sampai di tempat tujuan, aku langsung disibukkan dengan berbagai pekerjaan dan baru selesai malam harinya. Setelah semua urusan beres, aku dan Denny tidak langsung pulang ke rumah, melainkan menuju salah satu apartemen milikku untuk istirahat. Mengingat hari yang sudah malam dan perjalanan yang jauh, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Sebelum ke apartemen, kami makan dulu karena perut sudah keroncongan minta diisi, supaya nanti bisa tidur nyenyak bila sudah kenyang. Den, kok kamu belum nikah sih? Kan umur kamu udah pas. Saya dulu aja nikah masih muda, kataku mencoba membuka obrolan di sela-sela makan. Belum ada yang mau sama aku kok Bu, katanya. Alah, bohong, orang kamu aja ganteng kok, gak ada yang mau. Memang tipe kamu seperti apa? Aku mulai kepo. Seperti ibu yang cantik dan aduhai, katanya. Entah mengapa aku tidak marah mendengar omongan barusan. Malahan aku tersanjung. Selesai makan, kami langsung menuju apartemen untuk istirahat. Karena besok jadwalku masih padat. Di perjalanan aku masih mengingat omongan Denny tadi. Dan aku malah membayangkan Denny yang memberikan jatah untuk kebutuhanku, yang tidak lagi bisa dipenuhi suamiku, Mas Budi. Lama-lama pikiranku menjadi kacau karena membayangkannya. Saat sampai, aku masuk dulu dan di belakangku Denny menyusul. Kurebahkan badanku di kasur karena begitu capek dan kusuruh Denny untuk mandi dulu karena aku masih asik memainkan HP-ku. Namun saat sedang asik, tiba-tiba HP-ku kehabisan baterai dan aku lupa bawa cas. Lalu aku bangkit dan bertanya pada Denny yang masih mandi. Ternyata pintu kamar mandinya tidak tertutup rapat dan aku melihat pemandangan di dalam. Dan yang membuatku lebih terkejut adalah tongkat milik bodyguardku itu. Darahku berdesir melihatnya dan badanku kembali bergejolak setelah melihat pemandangan itu. Aku tidak jadi bertanya pada Denny dan memilih menunggunya keluar sambil membayangkan yang baru aku lihat, membuat pikiranku kemana-mana. Setelah menunggu akhirnya Denny keluar. Lalu aku bertanya tentang cas HP. Dia memberikannya sambil berdiri di depanku. Aku sempat melirik tongkatnya dan entah bisikan dari mana, aku langsung memeluknya. Denny membalasnya hingga akhirnya kami sama-sama melakukan. Dan aku sangat lega, sungguh luar biasa sekali. Malam ini ada Denny yang memberi aku kebutuhan
yang aku inginkan selama ini. Hingga pagi kami masih bersama dan aku membatalkan semua urusanku hari ini hanya untuk kembali mencari kebutuhan dari Denny. Bahkan selama 2 minggu aku di apartemen dan juga selama itu pula Denny selalu memberiku kebutuhan untukku. Kini aku senang karena selain menjadi sopir dan bodyguardku, Denny juga memberi kebutuhan untukku.